Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu Dina Mailani. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 4, yaitu tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor alam, diri sendiri, dan masyarakat. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh 1. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. 5. Penerimaan masyarakat terhadap suatu perubahan. Keberagaman suku. Suku bangsa sering disebut juga dengan etnik. Menurut Kunchoro-Ningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Ciri-ciri yang mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya adalah bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Beberapa suku bangsa Indonesia berdasarkan asal daerah tempat tinggalnya antara lain di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, Gayo Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Baduy, dan suku Sami. Sedangkan di Kalimantan terdapat suku Dayak, di Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, Makassar. Kawasan Maluku terdapat suku Ambon, Sangir Talaut, dan Ternate. Sementara kawasan Bali dan Nusa Tenggara antara lain suku Bali, Lombok, Bima, dan Timur. Sedangkan di Papua terdapat suku Asmat dan suku Dani. Keberagaman agama dan kepercayaan. Aliran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang dengan Indonesia. Ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsis sekitar abad 13. Kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan Katolik, sedangkan pedagang dari Cina menganut agama Konghucu. Berbagai ajaran agama diterima oleh bangsa Indonesia karena masyarakat sudah mengenal kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Keberagaman ras. Istilah ras berasal dari bahasa Inggris yaitu race. Ras Malayan Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Sedangkan ras Melanesoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Dan ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Keberagaman antar golongan. Manusia hidup bukan hanya dalam keberagaman suku, agama, dan ras, tetapi juga dalam keberagaman masyarakat. Keberagaman masyarakat Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Sedangkan struktur masyarakat Indonesia menurut Syarif Mu'izz ditandai dengan dua ciri atau dua titik pandang. Pertama, secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Sedangkan secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Setelah memahami materi hari ini, kerjakan tugasnya di kertas lembar. Dan untuk lebih jelasnya, kalian dapat membaca buku paket PPKN kelas 7. 1. Carilah informasi tentang 5 suku bangsa yang ada di Indonesia dari berbagai sumber.
Lalu, uraikan ciri-ciri suku bangsa tersebut seperti nama bahasa daerah, rumah adat, tarian daerah, nama pakaian daerah. Kedua, carilah informasi tentang agama dan kepercayaan dari berbagai sumber bacaan, lalu uraikan ciri-ciri agama dan kepercayaan seperti nama kitab suci, tempat ibadah, hari besar keagamaan, dan nama upacara keagamaan. 3. Carilah informasi tentang 4 ras dari berbagai sumber bacaan, lalu uraikan ciri-ciri fisik ras tersebut seperti warna kulit, bentuk muka, dan mata serta tinggi badan. Dan yang terakhir, buatlah kesimpulan tentang keberagaman antar golongan di sekitar tempat tinggal kalian. Demikian pembelajaran hari ini, semoga materi hari ini bisa dimengerti dan dipahami. Untuk minggu depan, kalian membaca terlebih dahulu materi tentang arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.